Pernyataan pertama yang selalu saya ungkapkan, kemuliaan untuk Yesus. Puji Tuhan. Karena tidak ada satu hal yang yang baik datang dari manusia, dan selalu kalau hal itu baik, kita jangan pernah lupa itu adalah karunia dalam pikiran kita, karunia dalam hidup kita. Untuk itu dalam segala hal hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Dia Allah kita, Dia pencipta kita, penebus kita, dan biarlah Dia yang selalu ditinggikan. Amin. Terima kasih, kita semua pada saat ini juga dalam keadaan sehat dan boleh bersama-sama. Saudara semua di sini boleh ambil waktu, bukan oleh karena saya, dan saya percaya itu oleh karena Tuhan. Kita semua oleh karena Yesus. Dan sebagaimana sudah disampaikan tadi untuk pembahasan kita pada sore hari ini, sebelum kita datang kalau kita perhatikan the Father's Prayer, mengapa tidak the Mother's Prayer? Karena Tuhan. Dan doa ini selalu dihafalkan di dalam setiap doa-doa orang Kristen, yang bagi mereka, kalau tanpa doa ini sepertinya Tuhan tidak mendengar doanya. Jadi doa ini seperti pelengkap. Sepertinya doa-doa yang lain itu tidak berarti kalau tidak ditutup dengan doa Bapa kami. Betul tidak? Iya. Kebiasaan ini sebenarnya itu bukan kebiasaan dari zaman kekristenan mula-mula. Itu kebiasaan yang dijalankan oleh gereja di abad-abad awal, sejak gereja mengalami beberapa pertentangan. Salah satu pertentangan yang dialami gereja itu sampai bentuk konsili Nisea adalah masalah Trinitas. Ini yang dialami gereja. Jadi jangan heran kalau saudara lihat ada saudara-saudara kita yang lain, mereka tutup dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini sebenarnya untuk menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mempertahankan paham Trinitas. Karena di zaman itu, pemahaman Trinitas ditantang oleh beberapa oknum yang mereka katakan itu adalah paham politeis, bukan monoteis. Allah itu tiga. Sementara dalam pemahaman Kristen, itu monoteis. Dan banyak sekali pemahaman mengenai Trinitas, sehingga ada satu kaum yang untuk menyatakan bahwa mereka mempertahankan Trinitas itu, mereka gunakan simbol doa Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang dikunci dengan doa the Father's Prayer. Dan ini menjadi hafalan. Tapi mari kita perhatikan baik-baik yang diajarkan Yesus sehubungan dengan the Father's Prayer ini. Ini terdapat dalam kitab Matius pasal 6. Mari kita buka Matius pasal 6. Konteks utama Matius pasal 6 adalah ini khotbah Yesus di atas bukit. Sebelum dia datang di konsep doanya, dia mengajarkan kepada mereka mulai pasal 5, mulai ayat 2, Tuhan mulai menjabarkan bahwa manusia itu tujuan diciptakan untuk kebahagiaan. Berbahagialah. Makanya dia ungkapkan kebahagiaan semua. Berbahagialah, berbahagialah. Iya, Ibu Juanita. Benar, berbahagia. Memang. Karena mengapa? Di atas bukit itu yang hadir di sana orang-orang miskin, orang-orang lumpuh,
orang-orang yang sakit, semua ada di sana. Dari baru itu ada juga pejabat-pejabat agama, kaum Farisi, Saduki yang mau mencari kesalahan Yesus. Semua ada di sana. Dan Yesus mulai berkhotbah. Dia mulai mengajar dan dia ungkapkan ungkapan-ungkapan bahagia. Ketika dia ungkapkan bahagia, dia nyatakan bahwa ingat, kamu itu adalah garam, kamu itu adalah terang. Orang bisa memuliakan Bapamu yang di sorga, Allah yang kamu sembah, yang engkau sebut dengan Shema. Dengarlah orang Israel, Allahmu Esa. Dia katakan, bukan hanya katakan Shema sebenarnya. Bukan hanya menyatakan Allah Israel, tapi ingat, untuk menyatakan Allah, kamulah terang itu. Dan dia lanjut, dia katakan, karena di sana ada orang Farisi, dia bilang, saya datang sini bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, tidak, saya ingin menggenapinya. Dia jelaskan itu di pasal 5 itu. Dan selesai dia menjelaskan semuanya sehubungan dengan makna penginjilan yang harus diterapkan dari perbuatan dan perkataan. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya pembelajar, karena ingat di sana ada orang Farisi. Yesus mengerti hati mereka yang suka mencari kesalahannya. Tetapi Yesus dengan lemah lembut ingin menjangkau mereka supaya mereka memahami sepenuhnya. Dan di sana orang-orang Farisi ini adalah orang-orang sombong rohani. Makanya Yesus mengungkapkan ini. Datang kepada pasal 6 ini, dia bicara seperti ini. Apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Ini yang diperlakukan oleh, karena kalau kita belajar, dulu ada istilah yang dalam teologi kita sebut dengan istilah Farisi, ada berapa istilah. Farisi jongkok. Farisi jongkok ini, mereka itu pengemis, tapi orang Farisi. Mereka suka jongkok dan meminta-minta. Ada Farisi benjol. Istilahnya Farisi benjol. Mengapa? Kalau mereka melihat perempuan, mereka pukul kepala mereka di tembok. Sampai benjol. Ini Farisi benjol, karena mereka rasa berdosa katanya. Ya. Dan juga ada berbagai macam Farisi. Tapi saya ingat sekali untuk istilah-istilah itu yang digunakan para teolog sehubungan dengan, karena mereka ini seperti apa ya, sekte-sekte yang ada hadir di masa Israel dulu, waktu kekuasaan Roma. Jadi sistem keimamatan itu betul-betul rusak mereka buat. Nah, Yesus katakan jangan kamu berdoa di tikungan-tikungan, karena mereka memang begitu. Mereka suka dilihat orang bahwa mereka itu adalah orang-orang agamawan. Tuhan bilang sebenarnya mereka sudah dapat upahnya. Cuma cara mereka salah. Tapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu. Perhatikan, sebelum datang di ayat 9, bagaimana berdoa ini. Konsep doa yang Yesus ajarkan mengenai doa, di mana doa itu sifatnya rahasia. Dari konteks pasal 6 ini, ada beberapa komentar yang saya baca, mereka katakan bahwa konsep doa ini untuk doa pribadi. Karena mengapa Yesus bilang masuk dalam kamar? Berarti bukan untuk gereja. Itu konsep yang mereka tangkap dari konteks ayat ini. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat keseluruhan, dia sementara merujuk kepada sifat rahasia ilahi. Sifat rahasia. Jadi walaupun kita secara umat, makanya kalau kita umat jangan, kalau pas ibadah jangan kita buka. Makanya lihat kalau gereja kita kan, gereja kita sifatnya tertutup, tidak di pause. Kita berdoa dengan pause, menunjuk seperti tidak ada beraturan. Ini yang dimaksud dengan doa rahasia. Makanya Yesus bilang sebenarnya mereka sudah dapat upahnya. Tapi dia tidak mau doa itu diumbar-umbar. Itu dia maksudnya. Dan dia katakan, tutup
pintu, berdoa pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Perhatikan, Bapa yang tersembunyi akan balas, karena ini Yesus bicara mengenai hal rahasia. Ada hal-hal yang dimana itu rahasia kita dengan Tuhan. Ada itu rahasia umat dengan Tuhan. Ada itu rahasia pribadi dengan Tuhan. Tidak boleh diumbar ke orang lain. Karena Tuhan sifatnya rahasia. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Coba perhatikan kalau orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Doa mereka bertele-tele. Kalau bahasa lain di sini konteks bahasa aslinya seperti diulang-ulang. Ini seperti baca mantra. Apa kalau baca mantra dulu, saya ingat ada orang kerja kami di Manado. Dia asal dari Kepulauan Sangihe. Dan dia suka pakai itu guna-guna untuk kekebalan tubuh. Dan saya diajarkan, supaya kamu kuat, James, kamu pakai ini. Waktu itu saya masih duduk di SMA, kalau saya tidak salah ingat. Duduk di kelas 1 SMA. Dan dikasih itu, jimat-jimat. Pakai doa dalam bahasa Sangihe. Dan doa itu harus dia bilang dibaca berulang-ulang. Hanya pendek doanya. Diulang-ulang. Baru sini ketika saya review kembali, sistem doa orang-orang yang penyembah berhala, pada umumnya itu sifatnya berulang-ulang. Mantra sifatnya ulang-ulang. Saudara, saya minta maaf, ini kita bukan menghakimi ya. Saudara tahu itu tasbih yang digunakan oleh saudara-saudara kita? Dan itu digunakan juga oleh saudara-saudara kita dari gereja Katolik. Mereka pakai tasbih. Dan itu juga digunakan oleh saudara-saudara kita yang dari Buddha dan Hindu. Pakai tasbih. Satu tasbih, ketika dia tarik, dia pakai satu bahasa. Dan bahasa itu diulang. Nanti dihitung berapa kali ungkapan itu dikatakan. Ini yang Yesus mau kita berbeda dengan cara penyembah berhala. Jadi kalau kita berdoa, contoh, ya Yesus juru selamat kami. Ya Yesus juru selamat kami. Ya Yesus juru selamat kami. Ya Yesus, dia bermain emosi. Yang tanpa dia sadari, Tuhan tidak mau itu. Sebenarnya setan akan masuk di situ. Karena mengapa? Ketika ungkapan itu diulang-ulang, emosinya itu akan berubah. Sama dengan musik, nada yang diulang-ulang, teng deng 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 teng deng 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 teng deng, emosi akan naik. Dan itu bisa membuat kita hilang keseimbangan di dalam otak. Itu sangat mempengaruhi. Makanya Yesus katakan, jangan kamu bertele-tele seperti orang tidak mengenal Allah. Dalam hal bertele-tele itu seperti yang diulang-ulang. Dia katakan, banyak orang menyangka dengan doanya banyak. Jadi ada dua hal yang dia tekankan. Masalah bertele-tele dengan bahasa yang banyak. Itu yang kita sudah bahas yang lalu. Jangan kita berdoa sama seperti orang tidak mengenal Allah dengan mengungkapkan bersajak kepada Tuhan. Doa membuka hati kepada Allah. Dan kita sesudah itu baru Yesus masuk ajaran ini. Nah, jadi kita mesti mengerti dulu konteks dari pasal 6 ini. Keseluruhan kitab pasal 6. Karena mengapa ini bagian doa pengajaran Yesus di atas bukit. Waktu dia selesai, dia ungkapkan bagaimana prinsip doa, dia katakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu lakukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah demikian. Ini bukan dia suruh kita hafal doanya. Yesus suruh kita mengerti makna kalau berdoa. Dia katakan, karena itu berdoalah demikian. Perhatikan, dia punya doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini contoh, titik. Yang di bawah ini, saudara lihat kalau di Alkitab ada tanda kurung, karena engkaulah yang punya kerajaan sorga. Ini kata tambahan ini. Kalau saudara punya Alkitab di rumah, perhatikan ada tanda kurung di sana. Kalau dia punya tanda kurung,
itu artinya kata tambahan. Yesus ajarkan cuma sampai di jahat. Kalau ini tanda tambahan. Tambahan dari mana? Waktu terjemahan untuk kitab Septuagint. Septuagint. Di mana kitab Ibrani diterjemahkan ke dalam kitab Yunani. Jadi dari Ibrani ke Yunani. Jadi ketika dia tulis bahasa Yunani, kalau bahasa Perjanjian Baru memang kita kenal bahasa Yunani. Tapi Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Jadi waktu orang Roma mereka menguasai orang Ibrani, mereka buat satu kitab membantu orang Ibrani juga memahami bahasa Yunani. Jadi mereka terjemahkan yang kita sebut dengan Septuagint. Septua arti septa 70. Ginta orang-orang yang, jadi ada 70 tua-tua Yahudi yang membantu menerjemahkan kitab bahasa Ibrani Perjanjian Lama itu ke dalam bahasa Yunani. Nah, dalam kitab Septuaginta, mulai dari saat itu bapak-bapak gereja juga yang membentuk, mereka tambahkan kata ini, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini tidak mempengaruhi prinsip. Karena kenapa? Konsepnya masih selaras. Tetapi inti utama yang Yesus ungkapkan hanya sampai di sini. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Makanya ayat selanjutnya saudara baca, di ayat 14 dia katakan, karena jikalau kamu mengampuni, yang dia tekankan masalah pengampunan. Betul tidak? Coba perhatikan. Jadi dia tidak menekankan ayat terakhir, karena engkaulah yang punya kerajaan sorga. Tidak. Karena penjelasannya hanya sampai di sini. Yang di atas ini. Nah, sekarang mari kita perhatikan urutan penjelasan doa ini. Perhatikan ada 3 bagian besar. Kalau saudara perhatikan di slide ini, ada 3 bagian besar. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini berupa pujian. Doa itu berupa pujian. Diawali dengan pujian. Mengapa? Karena kita ibarat kita akan masuk tahta Allah, dan coba kita bayangkan kita mau masuk kantor Tuhan. Kalau Tuhan itu ada kantornya ya, kita mau masuk, yang lebih dahulu kita ketok pintu. Waktu masuk kita lihat dia duduk di tahta. Bagaimana kita mau masuk? Apakah kita jalan seperti orang sombong? Tidak. Dengan segala hormat kita akan datang kepada dia. Jadi ungkapan ini untuk menyatakan hormat. Ada pujian, mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Ungkapannya jelas. Bapa kami di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Dia mengakui kebesaran Allah. Dan langkah kedua dari urutan doa itu, dia memberikan ungkapan. Ungkapannya, dia bukan minta. Tuhan minta makan, bukan itu yang dia bilang kan. Tapi dia langsung ungkapkan. Ungkap dengan minta berbeda. Makanya saya ada teman orang Amerika, dia bilang, dia bukan ateis, tetapi dia setengah Kristennya terlalu liberal. Dan dia katakan, saya bingung James, orang Kristen ini terlalu banyak seperti peminta-minta sama Tuhan. Kalau Tuhan itu Bapa, mengapa mesti jadi begar? Dia bilang, menjadi peminta-minta, pengemis. Saya juga berpikir waktu dia ungkapkan itu, saya berpikir, benar juga ya. Mengapa kita kepada Papa jadi pengemis? Betul tidak? Makanya lihat pernyataan Yesus, berikanlah kami pada hari ini. Dia itu bukan minta, tapi ungkapkan. Mengungkap dengan meminta berbeda. Jadi kalau ungkapan, katakan isi hati kita. Papa, saya mau ini, Papa. Lihat itu. Jadi yang diungkapkan di sana ada 2 masalah. Masalah jasmani dan masalah rohani. Itu harus diungkapkan. Dan perhatikan dia katakan, berikan pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kami. Sesudah dia bicara masalah jasmani makanan kami, dia bicara masalah pengampunan dan masalah kerohanian. Pengampunan jangan bawa dalam pencobaan. Terakhir itu dia ungkapkan dengan permohonan perlindungan kerohanian.
Jadi hanya dua garis besar yang ditekankan dalam doa. Saudara boleh cocokkan dengan doa Nehemia. Saudara, kita boleh baca dalam kitab Nehemia. Doa Nehemia juga hal yang sama. Doa Daniel juga hal yang sama. Urutannya jelas. Jadi mereka itu memang yang paling utama mereka ungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian mereka. Dalam Nehemia, ini doa Nehemia. Pasal 9. Pasal 9 dia mulai di ayat 6. Hanya Engkau adalah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit. Dia uraikan mulai dengan pujian, kemuliaan Allah. Dan di ayatnya yang ke-8, Engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu, Engkau mengikat perjanjian. Dia ungkapkan apa yang sementara mereka alami. Jadi doa itu bukan meminta-minta, tapi doa itu adalah mengungkapkan. Ini beda. Makanya lihat Yesus lanjutkan, dia bilang begini. Bukan lanjutkan, dia bilang di ayat sebelumnya, ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Bapa sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Jadi bukan kita menjadi seorang pengemis kepada Bapa, peminta-minta. Tapi kita diajak untuk menjadi seorang pengungkap. Untuk menyatakan apa yang saya rasakan. Makanya pelajaran yang lalu kita sudah lihat bahwa berdoa itu adalah membuka hati kepada Allah. Nyatakan kalau kita marah-marah. Tapi marah yang kudus, bukan kita marah meronta-ronta dan menjadi seperti orang yang tidak waras. Lihat Musa, lihat Yunus. Yunus sampai, kalau orang Mano bilang, Tuhan mengerti dengan perasaan manusia, tapi Tuhan mau kita seperti itu. Jadikan dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kalau memang kita sudah susah dengan dosa, katakan, Tuhan saya susah Tuhan. Ungkapkan. Dan ini poin utama di dalam doa. Selain ada pujian, kemuliaan, ada ungkapan. Kalau masalah permohonan, dia katakan jangan membawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Namun kalau saudara lihat ini, makanya kenapa saya bilang lebih bagus jangan hafal ini. Karena nanti kita datang kepada perkata. Semua ada beberapa kata di sini salah. Tidak tepat. Nah, bayangkan kalau salah dan kita ungkapkan kepada Yesus. Benar tidak? Makanya kalau kita berdoa, kan berdoa itu adalah mengungkapkan hati. Mengungkapkan perasaan kita. Bayangkan kalau kita sementara berdoa, sudah doa Bapa kami, doa itu sendiri kita tidak mengerti. Akhirnya tanpa kita sadari, kita salah. Mari kita perhatikan kata-kata pertama. Saya ambil dulu ini kata Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Saya ambil dari seorang teolog, namanya Craig Koster. Teolog baru, abad ini. Dia bilang begini. Dengan permulaannya, perkataan Our Father in Heaven. Dia bilang, di dalam doa ini, tidak banyak bahasa mengenai Tuhan. Tapi dia selalu merujuk kepada Bapa. Mengapa? Ada satu pengertian yang lain yang saya dapat dari kata Bapa. Makanya tadi saya di awal saya bilang, kenapa tidak Mama? Mesti Papa. Di dalam konsep orang Timur, dan ini konsep falsafah Timur Israel, ya, laki-laki itu adalah pemberi benih. Perempuan penerima benih yang akan melanjutkan keturunan atau generasi yang baru. Jadi walaupun perempuan itu suka ada generasi baru, kalau tidak diberikan benih oleh laki-laki,
dia tidak ada harga sama sekali. Jadi, di dalam konsep berpikir orang Timur, makanya jangan heran kalau Alkitab itu selalu laki-laki yang ditekankan. Karena di dalam cara berpikir orang Timur, laki-laki itu adalah seperti pemberi hidup untuk melanjutkan generasi baru. Generasi yang akan datang tergantung dari laki-laki. Kalau dia, walaupun perempuan suka mendapatkan anak, kalau laki-laki itu tidak mau berikan, dia tidak dapat melahirkan. Jadi, demikian konsep Bapa di dalam pengertian orang Timur yang Tuhan jelaskan dalam doa ini. Bapa kami yang di sorga. Dia mengajarkan bahwa kita harus mengakui Allah itu sebagai sumber segala hidup. Mengakui dia sebagai segala sesuatu yang memberikan kehidupan. Tanpa dia kita tidak ada apa-apa. Jadi pernyataan Bapa itu sebenarnya dalam maknanya. Kita bukan hanya asal melontok aja, ceplos aja bilang Bapa kami. Tidak. Yesus dalam pengertian ini, dia sementara memberikan pengertian kepada orang Israel waktu itu di atas bukit. Dia memberikan pernyataan karena pernyataan Bapa untuk mengingatkan mereka bahwa engkau punya sumber hidup yang berada di sorga. Dan Koster, saya senang untuk statementnya atau pernyataannya. Dia bilang, God is in heaven. Kata Bapa itu, Allah itu ada di sorga, di atas, di mana doa itu membedakan bahwa kita harus menyadari bahwa kita sementara menghadap satu oknum yang berbeda dengan kita. Di mana oknum ini memiliki pikiran yang jauh luas melebihi kita. Kita harus sadari itu. Kadang-kadang kita berdoa, kita mau tempatkan seolah-olah Tuhan mengikuti saya. Seolah-olah Tuhan itu mengikuti keinginan hati saya. Bukan demikian. Di dalam doa ini, ketika Tuhan mengawali dengan kata Our Father God in heaven, Bapa kami yang ada di sorga, dia sementara membukakan untuk mengakui bahwa ingat kita ini manusia. Kita memiliki perbedaan yang besar. Makanya dia katakan untuk secara teologi, kita melakukannya sebagai Bapa, menyebut Tuhan itu Bapa, karena dia yang menciptakan dan memberikan kita hidup. Jadi bayangkan saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus sadar pertama, hal dalam doa. Pertama-tama yang harus kita sadari bahwa kita sementara menghadap dengan satu oknum yang dimana tanpa dia saya tidak ada di dunia. Harus kita sadari ini. Kadang-kadang kita berdoa, kita lupa akan hal ini. Dan kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak pernah tahu dengan keadaan saya. Seolah-olah kita berdoa, seolah-olah Tuhan tidak pernah mengenal saya, seolah-olah Tuhan tidak pernah tahu dengan keadaan saya. Makanya berulang-ulang Tuhan ingin supaya kita percaya kepadanya. Makanya dalam konteks ini, Tuhan Yesus sementara mengajak umatnya untuk memahami makna doa itu. Ingat, makanya di dalam cerita perumpamaan Tuhan Yesus, dia lanjutkan prinsip yang sama. Dia katakan, sedangkan rambut satu jatuh dari kepalamu, dia tahu persis. Burung yang tidak mencari, dia kasih makan. Bagaimana mungkin kamu melebihi burung itu dan dia mau biarkan? Tidak mungkin. Jangan kamu pikir dia tidak mengenal kamu. Yesus coba uraikan sifat Bapanya. Yang ini dikaburkan oleh dosa. Kita tidak dapat memahami dengan jelas. Makanya sebelum kita berdoa, kita pertama-tama merenungkan, menghayati, menyadari bahwa kita is nothing. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ini makna utama. Doa itu diawali dengan kata Bapa kami yang di sorga. Coba tolong buka dalam buku Roma pasal 8 ayat 15.
Roma pasal 8 ayat 15. Apa dikatakan di sana? Roma pasal 8 ayat 15. Roma pasal 8 ayat 15. Iya, silakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Terima kasih, Heidi. Jadi perhatikan, kita harus sadari kita itu sebagai anak Tuhan. Yang sanggup menyebut dia sebagai Aba. Kalau Aba itu dalam konteks orang Ibrani, itu seperti kalau orang bule dia panggil daddy. Saya mau tanya, apa beda orang panggil father dengan orang panggil daddy? Untuk orang Amerika. Dan kedua, mungkin kalau kita Indonesia, apa beda ketika anak itu panggil kita ayah atau panggil kita papa? Apa yang membedakan? Coba perhatikan. Mana yang lebih akrab? Yang kalau orang Eropa, mana lebih akrab hubungan kelihatannya? Panggil father atau daddy? Daddy ya, lebih akrab itu ya. Demikian dalam konsep ini. Orang Timur, bahasa yang paling akrab panggil Abah, bukan Papa. Ini sama dengan mana lebih akrab, kita panggil Papa atau panggil Bapak? Iya kan? Lihat, jadi tingkatan bahasa ini, dia punya sense itu berbeda. Makanya ketika Roma dia katakan, kita harus sadar bahwa dengan kuasa roh itulah kita memanggil dia Bapa, Abah. Konsep untuk kata ayah yang sebagai sumber hidup, Yesus bawa di dalam doa ini supaya dipahami bahwa selain kita menyadari bahwa dia adalah Allah Maha Hebat, dia adalah sumber kehidupan saya, dia adalah sumber segala sesuatu, tapi ingat satu, walaupun dia sehebat itu, dia adalah papamu yang paling dekat. Orang yang paling dekat denganmu. Ingat hal itu. Dua hal itu yang ditekankan dalam konsep ini. Walaupun dia itu sumber hebat-hebatnya, mungkin kita bayangkan kehebatan Tuhan itu. Tetapi ingat, dia tidak melebihi kedekatan seorang ayah yang mencintai anaknya. Jadi jangan kita buat dalam doa itu seperti kita ada jarak antara Tuhan dengan kita. Kita harus berdoa, benar-benar merasakan sense atau perasaan, ada kesatuan yang mengikat antara pencipta kita dengan kita. Itu untuk pernyataan our Father in heaven, atau Bapa kami yang di sorga. Yang kedua, untuk kata, saya ambil bahasa Inggrisnya. Mengapa? Supaya kita sedikit nggak bingung, karena saya melihat kalau bahasa Indonesianya belum terlalu, bukan salah, tapi belum terlalu tepat dia punya. Walaupun ada beberapa yang sudah tepat. Tapi untuk yang lebih tepat, dia bilang begini, hallowed be thy name. Sebenarnya itu kata hallowed, bukan dikuduskanlah namamu. Bukan karena saudara bilang dia kudus, baru dia jadi kudus. Kalau kita bilang, dikuduskanlah namamu, seolah-olah kita yang menguduskan namanya, betul tidak? Dikuduskanlah namamu, seolah-olah kita yang membuat namanya menjadi kudus. Iya, betul. Iya kan? Saudara lihat, makanya kalau kita datang perkata, saya yakin saudara tidak akan berdoa demikian. Karena tanpa kita sadari, hal-hal ini sangat sensitif dalam doa. Makanya doa Bapa kami ini bukan dihafal. Tuhan mau kita supaya mengerti dan memahami konsep doa itu sendiri. Ketika dia katakan hallowed atau
kudus atau mulia. Sebenarnya kata hallowed ini saya lihat maksud utama dari kata hallowed ini, dia bilang, let thy name be celebrated. Jadi itu kata hallowed itu bukan dia bilang holy your name, bukan hanya sekedar holy. Tetapi di mana nama itu patut kita berbangga. Dia bilang, be the celebrated, venerated, esteemed. Jadi coba saudara gabungkan kata ini dan coba kita pikirkan bagaimana nama itu, nama Tuhan, harus kita tinggikan. Kalau kita mau menyebut namanya, orang Yahudi mau sebut nama Yahweh saja ditutup, tidak boleh sebut itu, ganti Jehovah. Nah, nama Allah itu kudus. Karena dalam konteks Alkitab, nama itu adalah karakter. Dan karakter Tuhan sangat jauh dengan karakter kita. Sangat-sangat jauh. Tidak dapat kita bandingkan karakter ilahi itu dengan karakter kita yang berdosa ini. Makanya yang ada dalam doa itu hanyalah penyerahan sepenuhnya. Dan ketika kita katakan hallowed atau kemuliaan hormat, dalam bahasa Indonesia saya belum dapat kata yang lebih tepat untuk kata hallowed. Tapi ungkapannya berbentuk celebrated, venerated, dan esteemed as holy everywhere. Menyatakan kemuliaan Dia di mana-mana. Jadi sebenarnya bukan hanya dalam doa kita menyatakan kemuliaan Allah, tetapi dalam segala kehidupan kita. Kita harus nyatakan kemuliaan Dia. Karena nama itu adalah karakter yang harus dibawa kemana saja. Makanya 10 hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oh, saya bebas dari hukum ketiga. Mengapa? Saya tidak pernah bilang, oh Tuhan, atau jatuh, oh darah Yesus. Tidak, saya tidak melakukan itu. Jadi, saya tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Bukan itu maksudnya. Hukum ketiga itu, dia punya makna lebih dalam. Karena Yesus menjelaskan itu juga di dalam kitab Matius pasal 5, mengenai dimensi dosa, dimensi hukum. Dimensi hukum dia katakan, bukan membunuh, tusuk orang dengan pisau, dia mati, kita membunuh. Tapi kita maki dia, menyatakan ungkapan yang menyakiti hatinya, kita membunuh dia. Jadi itu dimensi dosa, dimensi hukum. Demikian dengan dimensi hukum untuk menyebut nama Tuhan. Menyebut nama Tuhan bukan hanya sekedar menyatakan kata Yesus sembarangan. Bukan. Kita menyebut diri kita Kristen, tapi kita tidak dapat memantulkan citra Yesus, kita sudah menyebut nama Dia dengan sembarangan. Karena kita membawa karakter itu di tempat yang salah. Kalau karakter Yesus kita bawa kepada karakter yang salah, kita menyebut nama Tuhan, Yesus Tuhan saya, tapi karakter kita tidak memantulkan Yesus itu, kita menjadi seorang penyesat. Kita menjadi seorang penyesat. Makanya doa ini dipanjatkan bukan hanya sekedar lewat saja kata-katanya, tetapi dia memiliki makna yang besar, di mana kita bertanggung jawab untuk membawa namanya. Makanya kalau mau berdoa dengan gunakan doa Bapa kami ini, pertanggungjawabkan kata-katanya. Yesus ingin supaya kita di dalam doa apapun, bukan mengikuti doa Bapa kami ini saja. Doa apapun yang kita bawakan, kita harus pertanggungjawabkan itu. Jangan kita hanya asal ngomong. Orang Manado bilang cuma asal malontok itu doa. Cuma asal bicara. Tapi kita sendiri tidak dapat mempertanggungjawabkan doa itu. Banyak orang berdoa, oh Tuhan, berkatilah anak saya, jaga lindungi dia di perjalanan, dia tiba dengan selamat di sekolah. Sampai di sekolah cemas. Aduh, anak saya ini bagus-bagus tidak? Kirim satpam, kirim penjaga, jaga dia. Dia tidak percaya dengan doanya. Tuhan, lindungi rumah saya supaya jauh dari pencuri Tuhan. Tapi dia bangun tembok setinggi langit, pakai helder 10 ekor, supaya tidak ada masuk pencuri. Saya mau tanya, lebih dia percaya doanya atau percaya heldernya?
Saudara lihat banyak orang Kristen seperti ini. Makanya dalam doa Yesus untuk menyatakan nama Tuhan, dia sementara mengungkapkan untuk menyatakan kepada kita bahwa setiap pernyataanmu harus dipertanggungjawabkan. Ketika dia katakan, hallowed be thy name, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, sementara hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dia sementara menyatakan untuk merefleksikan nama itu dalam kehidupan. Itu makna yang Yesus ajarkan dari khotbahnya ini. Hallowed be thy name. Dan lanjut. Thy kingdom come, thy will be done. Kata thy kingdom come atau datanglah kerajaanmu. Di dalam konteks kerajaan, itu maksudnya bertahta. Reign, bertahta. Jadi sementara dia mengajarkan di sini, dia katakan, datanglah kerajaanmu, meminta supaya hadirat Allah menguasai hatinya. Itu maksud thy kingdom come. Di dalam kita berdoa, jangan pernah kita lupa mengizinkan Tuhan menempati hati kita. Supaya waktu kita berdoa, genap apa yang dikatakan kitab Roma tadi. Roh Kudus akan mengungkapkan kepada Bapa di sorga dengan kata-kata yang tidak dapat kamu pikirkan. Mengapa? Karena Roh Kudus sudah bertahta dan dia membaca pikiran kita. Dan dia refleksikan itu dalam bahasa yang kudus, kehadirat Allah. Tapi kalau kita tidak mengizinkan Tuhan bertahta, yang ada itu datang dari keinginan kita yang berdasarkan cinta diri manusia berdosa. Bukan berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Mengapa? Karena Tuhan tidak bertahta. Makanya kalau kita berdoa, pastikan Tuhan bertahta. Dan ingat, tahta Tuhan. Saya mau tanya, tahta Tuhan itu damai atau ribut? Damai. Makanya kalau kita ada tahta Tuhan, kita pun akan berdoa dengan tenang. Kalau kita sampai berdoa meronta-ronta, orang Manado bilang sampai tak banting-banting, saya tidak merasa itu Roh Kudus ada dengan dia. Tidak ada tahta Allah di sana. Hatinya tidak pernah dia serahkan. Karena Tuhan di mana ada dia, di mana hati ini bertahtanya Kristus, hatinya akan damai. Dan doanya akan dia ungkapkan dengan segala perasaan. Karena Roh Allah akan menguraikan semua pernyataan-pernyataannya. Itu akan dirangsang oleh Roh Kudus dari dalam. Sehingga dia akan ungkapkan dengan perasaan sopan dan hormat. Itu doa. Yesus ajarkan dari doa Bapa kami. Makanya kita kalau berdoa kita perhatikan. Yesus membandingkan doa orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ingat ayat ini dasar dari pernyataan Yesus untuk membedakan orang yang mengenal Tuhan dan bukan mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka berdoa sampai teriak-teriak seolah Tuhan mereka itu tuli. Perhatikan cerita Elia. Elia sampai mengejek mereka. Teriak lagi, mungkin Allah kamu lagi tidur kali. Lebih kuat teriaknya, dan mereka berteriak sekuat-kuatnya. Perhatikan ayat itu dia katakan dalam cerita Raja-Raja. Mereka berteriak. Tidak perlu demikian dengan Tuhan. Tuhan kita bukanlah orang yang tuli. Makanya ketika Yesus katakan, thy kingdom come, minta supaya Allah bertahta, dan kita memiliki pengertian yang jelas sehubungan doa itu, dan kita memiliki tanggung jawab di atas pernyataan itu. Karena ingat Yesusku juga katakan, dengan perkataanmu engkau akan dihakimi. Makanya pun kalau kita berdoa dan berdoa terlalu cepat, ada orang berdoa seperti dikejar hantu. Mari kita berdoa. Bapak kami saya kepikir apa yang dia omongkan kepada Tuhan. Kalau berdoa betul-betul kita, ini Yesus yang ajarkan dalam konsep ini. Makanya kita harus pahami ini. Berdoa, dia karena the kingdom comes, Allah bertata,
kita akan doa dengan segala hormat. Dan kita akan pertanggungjawabkan setiap kata-kata itu. Apa yang kita minta dan apa yang kita percayai. Makanya hati-hati kalau kita berdoa dan mereka bilang, oh ini ada kuasa Roh Kudus. Dan perhatikan, kuasa Roh Kudus tidak membuat orang bingung. Kebingungan itu datang dari setan. Karena setan sifatnya membingungkan. Sementara Tuhan, Roh Allah itu memberikan pengertian. Makanya ada bahasa hikmat di dalam kitab Amsal. Dan di dalam karunia-karunia dia katakan, ada karunia berkata-kata hikmat. Karena semua ungkapan itu akan dikaruniakan. Cocok dengan bahasa roh yang kita sering jelaskan. Di mana kuasa roh itu ketika dia bertata, kita akan berdoa dengan sopan dan teratur. Bukan dengan sesuatu yang berbentuk kekacauan. Ini yang disebut dengan kingdom come, atau datanglah kerajaan. Roma pasal 2, sehubungan dengan kata thy will be done, jadilah kehendakmu. Tolong baca Roma pasal 2 ayat 18 dan 20. Apa yang dimaksudkan dengan kehendak Tuhan? Karena ketika kita minta thy kingdom come, thy will be done, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saya mau tanya, apa kehendak Tuhan? Roma pasal 2 ayat 18 dan 20. Roma pasal 2 ayat 18 sampai 20, firman Tuhan. Dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Ibu Hani. Coba bandingkan dengan Matius pasal 9 ayat 13. Bandingkan dengan Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Aku memanggil orang berdosa. 9 ayat 13. Yang diungkapkan adalah belas kasih, itu paling utama. Jadi apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah melakukan hukumnya. Melakukan ketetapan-ketetapannya. Sorga itu penuh dengan aturan. Kalau saya jelaskan arti aturan, bahasa Ibraninya Taurat, Torah. Jadi sorga itu penuh dengan Torah, beraturan. Ketika kita minta, jadilah kehendakmu, artinya kita sementara meminta bahwa kita siap diatur. Kita siap untuk diatur. Diatur oleh apa? Oleh aturan-aturan atau hukum-hukum atau perintah-perintahnya atau ketetapan-ketetapannya. Makanya jangan heran dalam Matius 7:21 dia katakan, "Enya kamu pembuat kejahatan." Coba tolong baca Matius pasal 7:21 sampai 23. Matius pasal 7:21 sampai 23. Ini juga masih dalam konteks khotbah Yesus di atas bukit di pasal 7 ini. Iya. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri. Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Perhatikan bahasanya. Ungkapan itu muncul sesudah dia jelaskan doa Bapa kami di pasal 6 ini. Connect dia. Jadi Tuhan, dia bilang banyak orang berdoa malah dia bisa sembuhkan orang dengan doanya. Banyak orang berdoa malah dengan dia bisa membangkitkan orang. Banyak mujizat dia lakukan. Tetapi kenapa Tuhan bilang kamu pembuat kejahatan? Karena dalam doa mereka tidak dapat pertanggungjawabkan hidup mereka. Karena Tuhan tuntut hidup yang benar sehubungan dengan ungkapan doa kita. Ketika kita meminta kemuliaan Tuhan, karena pertama kali dalam doa yang harus kita lakukan hal itu. Itu kan pembukaan doa kan? Di dalam urutan tadi. Ada pujian. Itu bukan hanya sekedar pujian. Tetapi itu seperti ungkapan komitmen di mana kita harus pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ibarat kalau kita masuk di dalam kantor seorang direktur, kita pertanggungjawabkan semua, mengungkapkan ada masalah apa di lapangan, mempertanggungjawabkan segala apa yang akan kita pertanggungjawabkan. Demikian di dalam sistem doa ini yang Yesus ajarkan. Kita harus benar-benar mempertanggungjawabkan melalui kehidupan kita yang menurut. Itu dalam doa. Karena kasih yang diungkapkan dalam hukum itu, ungkapan utama adalah kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Kehidupan kita yang harus sanggup memantulkan citra Allah itu. Supaya ketika kita datang kepada Tuhan meminta jadilah kehendak-Mu, seringkali kita berdoa, Tuhan, jadilah kehendak-Mu, tetapi yang kita inginkan kehendak kita. Teman saya tadi dia cerita dia ada pengalaman temannya waktu mau dipilih jadi ketua satu sinode kali. Waktu dia dipilih karena sudah berapa periode dia terpilih terus dan akhirnya ketika pemilihan berikut dia katakan, kalau saya tidak terpilih lagi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kasih dulu kepada orang-orang muda. Saya hatinya, itu ungkapan hatinya. Tapi ketika faktanya dia tidak terpilih, teman saya bilang, lihat James, dia punya status, sudah aneh-aneh semua. Hatinya tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan. Tuhan tidak mau begitu. Kalau kita berdoa, Tuhan mau di dalam doa itu, Thy will be done, jadilah kehendak-Mu. Artinya, kita menyerahkan segenap pikiran kita kepada kehendak Allah. Apapun yang jadi. Memang kita ada perasaan keinginan dengan apa yang kita lihat. Tetapi ingat, jangan kita pernah pungkiri bahwa kita sementara menghadap Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Seringkali kita lupa hal ini. Makanya Yesus ingatkan melalui doa ini. Kalau kita berdoa, ingat baik-baik. Jadilah Tuhan kehendak. Kalau kita datang makanya ada dosen saya dulu, waktu dia sakit, ada doa seorang pendeta datang. Dia sudah sakit parah. Dia bilang, aduh, dia cerita sama kita. Saya sudah sakit sekali dan pendeta ini datang. Pendeta berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan Bapak ini. Kembalikan dia. Dan dosen saya bilang begini, Saudara Ngoni mesti lihat itu orang. Kalian itu harus lihat siapa yang kalian doakan. Saya saat itu sudah tidak mau hidup lagi. Dengan kondisi sakit itu. Dan dia mau doakan saya supaya hidup lagi. Saya sudah tidak mau. Itu ungkapannya. Jadi dia bilang, jangan kalian berdoa orang yang sudah lihat dia sudah sekarat mau mati,
Dan kita berbohong dalam doa seolah-olah dia akan hidup lagi, memaksakan kehendak Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus, sembuh, kamu harus sembuh, kamu harus sembuh. Tidak boleh seperti itu. Jangan kita memanipulasi Tuhan dengan bahasa kita. Meminta kehendak Tuhan, artinya dia mau mati atau hidup, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Bukan kita memaksakan sesuatu di mana kehendak kita yang jadi ganti kehendak Tuhan. Mungkin kalau lebih sopan kita akan katakan, Tuhan, secara manusia kami ingin supaya saudara kami ini tetap sehat. Tetapi kalau memang Tuhan melihat yang terbaik, dia harus beristirahat. Jadilah kehendak. Itu lebih sopan, itu lebih baik. Tidak ada kesan kita memaksa Tuhan. Karena Yesus yang ajarkan, ingat kita sementara berhadapan dengan Allah Maha Tahu. Kita hanya tahu, dan saya punya pengalaman dalam hal itu. Ada orang saya doakan, karena orang ini agak, namanya saya minta maaf ya, bukan menghakimi, tetapi hidupnya saya lihat tidak beres. Artinya berlawanan kehidupannya dengan kehendak Tuhan ya. Dan saya berdoa, dan saya bilang sama istri, mungkin Tuhan izinkan ini supaya kita punya pengalaman. Dan saya berdoa waktu itu, Tuhan tolong sembuhkan dia. Dan sembuh saudara. Begitu dia sembuh sekarang, kejahatannya menjadi-jadi. Sampai saya bilang, kalau begitu boleh. Karena waktu dia sakit, aduh memang udah pas sayang saudara. Orang bilang sudah pas sayang. Namanya sakit ya. Saya mau bertobat. Saya mau, kalau Tuhan sembuhkan saya akan begini. Aduh, kelihatan komitmennya hebat sekali. Dan saya juga terpengaruh, dan saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, sembuhkan, sembuhkan. Dan sembuh, saudara. Saya pikir Tuhan, begitu dia sembuh, waduh, dia lebih jahat dari pertama. Akhirnya dalam hati saya, kita tahu begini lebih baik untuk mati, coba. Mengapa? Saya bukan hakimi, tetapi dalam arti ini, Tuhan mengajak saya pribadi untuk belajar. Jangan paksakan doa itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Kita harus serahkan sepenuhnya itu dalam kehendak Tuhan. Mungkin kalau di saat itu dia meninggal, dia selamat. Mungkin, ini kira-kira yang saya lihat. Bisa jadi, karena mengapa? Di mana saya melihat kerohaniannya itu lagi up, top up, berbeda dengan sebelumnya. Jadi saya berpikir, waduh Tuhan, kalau begini, makanya secara kocak saya berpikir, kalau begitu dia mati, dia sudah beristirahat dan dia dihitung, daripada dia ini tidak ada perubahan, makin jahat itu. Itu contoh yang saya ungkapkan yang Tuhan coba buka dalam cara melihat. Dan saya belajar, kalau dalam doa, orang sakit atau siapapun kita berdoa, jangan lupa untuk meletakkan segala kehendak kepada Tuhan. Amin. Ini doa, thy will be done. Dan yang paling utama ketika kita secara pribadi datang kepada dia, ingat kehendak Tuhan itu adalah penurutan. Penurutan terhadap hukum-hukumnya. Itu makna kehendak Tuhan. Jadi kalau kita katakan kehendakmu yang jadi, kita harus pertanggungjawabkan kehendak itu. Karena dia mau kita berada dalam posisi yang benar. Mengikuti segala ketetapan-ketetapannya. Di sini kesempurnaan doa itu. Kalau sudah diawali dengan segala hikmat bahasa doa, diawali dengan kata-kata ini, yang Yesus ajarkan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan, dan meminta supaya Tuhan datang bertahta. Artinya kita sementara meletakkan segala sesuatu di mana kita menjadi kosong total. I surrender. Saya tidak ada apa-apa. Saya menyerah Tuhan. Ini doa yang benar. Give us this day our daily bread. Berikanlah kami pada hari ini roti kami setiap hari. Perhatikan dari doa Bapa kami, Our Father God in Heaven.
Bapa kami, bukan Bapa saya. Apa makna yang dia tekankan? Jangan kita berdoa berdasarkan cinta diri. Yesus mau ajarkan bahwa doa kita adalah doanya berbentuk perwakilan. Bukan untuk kepuasan diri. Tuhan berkati saya. Tuhan saya. Tuhan, semua saya. Tuhan tidak mau itu. Di dalam cara doa Bapa kami yang diajarkan Yesus ini, dia mengajak supaya kita mewakili semua. Kalau kita berdoa di dalam rumah, kita mewakili satu keluarga. Bukan hanya Tuhan siapkan makanan untuk dirimu sendiri, tetapi dia harus siapkan makanan untuk seluruh keluarga. Makanya kalau kita makan, ingat anak-anak dan istri kita. Ingat suami anak-anak kita. Ingat orang tua kita. Jangan ketika Tuhan berikan makanan, kita makan semau kita. Ingat doa kita pagi hari, bahwa kita meminta berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita meminta berkat untuk seluruh keluarga. Dan ingat saudara-saudara kerja sebagai seorang ayah di rumah, sebagai seorang suami, gaji yang saudara peroleh yang dikaruniakan Tuhan kepadamu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk keluargamu. Saya heran kalau ada rumah tangga, istri dan suami sendiri-sendiri uangnya. Kalau demikian keluarga itu, saya kata, dalam hal ini, tolong bertobat. Itu bukan konsep Alkitab. Tuhan mau setiap berkat yang dia berikan kepada kita, entah itu berkat makanan ataupun mata uang, atau berkat harta, itu harus dinikmati untuk seluruh keluarga. Jangan karena Bapak dia bilang, saya yang mencari, saya yang kerja, saya dapat uang, saya yang atur, jadi saya makan. Dia makan keju, anak-anak istri dikasih makan ubi. Dia lupa bahwa dalam konsep doa Bapa kami ini, Yesus sementara mengajarkan bahwa berkat yang dia berikan bukan untukmu, tapi untuk seluruh keluargamu. Demikian dalam jemaat, berkat yang diberikan kepada masing-masing itu harus dirasakan seluruh jemaat yang ada. Itu yang dimaksudkan, give us this day. Our daily bread. Apa yang membedakan? Kenapa nggak bilang, give us today? Saya senang melihat kata-kata di sini. Apa beda kata today dengan this day? Ini penting kita perlu tahu. Apa membedakan kata today dengan this day? Kalau today, saudara berada di dalam hari itu. Ini hari, satu, petang, saudara di dalam, today. Tapi kalau this day, saudara di luar hari itu. Ini harinya, saudara di luar dan this day. Bisa dapat? Semoga bisa mengerti ya. Kalau today, saya berada di dalam hari. Tapi kalau this day, kita ada di luar hari. Artinya, Yesus sementara mengajarkan kepada pendoa untuk setiap umat, untuk memahami bahwa di mana kita, di dalam doa itu, penyerahan kita, kita tidak tahu kita masih hidup atau mati. Jangan kita mengikatkan hidup kita untuk hari itu, terikat dengan kehidupan hari itu. Tapi kita melihat hari itu hanya sebagai satu hari yang lewat saja. Karena Tuhan mau kita lebih berfokus kepada hari kekekalan, bukan hari itu. Itu makna this day yang Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami ini. Dia tidak mau kita bergantung, makanya ini yang saya sering sebut dengan kata teologia hari ini. The day theologia. The day theology, Tuhan mengajarkan supaya kita berpikir bahwa hari itu adalah hari terakhir kita. Kita bukan berada dan bergantung dengan hari itu, tetapi kita sendiri anytime ready to death.
to die. Setiap saat siap untuk mati. Karena saya bukan bagian dari hari itu. Saya bagian dari hari kekekalan. Saya bukan bagian dari hari ini, tapi saya bagian dari hari kekekalan. I'm not the part of today, but the part of the day. The heavenly day. Itu yang dimaksudkan, membedakan Yesus tidak rujuk kepada today, tetapi this day. Saya senang untuk penerjemahan kata ini. Waktu saya lihat, terjemahannya baik sekali. Dia pisahkan today dan this day. Karena mengapa? Konsepnya itu. Kita bukan bagian dari hari ini, karena kita bukan bagian orang dunia. Kita bukan orang dunia. Kita dilahirkan dan secara roh. Makanya kita terpisah dari hari itu. Karena ingat Efesus katakan, hari-hari itu jahat. Amin. Jangan kita berfokus dengan hari itu. Aduh, saya mau makan atau tidak ya? Saya mau kerja bagaimana ya? Tidak, Tuhan tidak mau itu. Dia mau supaya kita fokus dengan sorga, dan hari itu tinggal lewat. Kalau berganti hari, puji nama Tuhan. Saya masih hidup. Tapi setiap saat kita harus bergantung dengan Tuhan. Itu makna hari. Ketika Tuhan katakan, berikan kami makanan hari ini. Makanan dikatakan bread, daily bread. Makanan yang setiap hari. Yang dimana makanan itu yang selalu kita butuhkan setiap hari, tetapi kita tidak ada dalam bagian makanan itu dan tidak ada dalam bagian hari itu. Mengapa? Dengan kata lain, Tuhan tidak mau kita bergantung dengan itu, tapi itu sebagai ungkapan satu kebutuhan, bukan sesuatu yang mendesak, keharusan. Karena lebih dari itu Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang hidup. Coba perhatikan Ulangan 8 ayat 2-4. Tuhan mengajarkan di sana bahwa ketika dia, Ulangan pasal 8 ayat 2-4, saudara boleh baca di rumah. Musa mengkhotbahkan alasan mengapa orang Israel berjalan 40 tahun keliling padang pasir. Dan Musa katakan, itu bukan Tuhan menghukum kamu, tetapi dia ingin mengajarkan kepadamu supaya kamu hidup dengan rendah hati. Bahwa hidupmu itu bukan hanya bergantung dengan kesusahan yang engkau lihat, bergantung dengan makanan. Ingat, hidupmu adalah dengan firman. Jadi, Yesus sendiri, Musa kasih khotbah itu di kitab Ulangan untuk menyatakan bahwa Allah tidak pernah menghukum kamu. Dia tidak pernah membiarkan kamu dalam keadaan lapar. Dia tahu perut kamu masih bisa sabar sampai 3 hari. Dia tahu. Jangan kita hari itu sudah bergantung, aduh sudah nggak makan, besok lagi udah nggak makan. Contoh ya. Tidak. Tuhan tahu batas kapan perut itu bisa survive. Jangan kita khawatir dengan masalah makan. Jangan kita khawatir dengan masalah hidup. Masalah berpakaian dan tempat tinggal dan kita minum. Jangan kita khawatir dalam hal itu. Yesus mengajarkan dalam doa ini supaya kita terpisah dari hal-hal itu, tetapi berfokus kepada, ingat ungkapan awal dari doa itu, berfokus ketergantungan kita sementara berbicara kepada oknum yang sumber hidup kita. Lebih baik tidak makan tapi masih hidup daripada kita makan banyak makanan tetapi kita sudah tidak dapat menikmati. And forgive us our debts. Dia kasih kata, ampuni kami dari hutang-hutang kami. Dia nggak taruh kata sin, dosa. Dia gunakan kata hutang. Tuhan sementara mengingatkan, coba baca dalam Matius 18 ayat 21-35, dia memberikan satu perumpamaan mengenai hutang piutang yang dihubungkan dengan masalah kerajaan sorga. Sebenarnya secara rohani kita berhutang kepada Tuhan. Makanya dalam kitab Roma dan kitab Korintus dia katakan, engkau telah dibayar dengan harga yang mahal. Saya mau tanya,
Penebusan kepada siapa kita dibayar, kepada siapa kita ditebus. Kita ditebus dan kita dibayar dari tuntutan hukum. Membawa dirimu ke dalam pencobaan. Betul atau salah? Tuhan bilang, jangan bawa diri dalam pencobaan. Sekarang kok dia yang tuntun kita ke pencobaan? Betul tidak? Makanya untuk ungkapan lead us not into temptation ini kurang tepat. Dalam Septuaginta translation dia bilang begini, ada 4 terjemahan dia pakai. Untuk ungkapan and lead us not into temptation, dia sebenarnya dia katakan ungkapannya ada do not lead us go into temptation, ada do not let us go into temptation. Jadi jangan pimpin kita pergi ke dalam pencobaan, mirip dengan yang Vulgata tadi. Dan terjemahan yang kedua, do not let us, jangan biarkan kita pergi ke dalam pencobaan. Yang ketiga, keep us close to you, tetapkan saya dekat denganmu, for not go into temptation, supaya saya tidak pergi ke dalam pencobaan. Dan yang terakhir, draw us to you, tarik kami kepadamu, because alone, karena dengan kami berada sendiri, will stray, kita akan langsung into temptation, itu langsung kepada pencobaan. Dengan kata lain, kalau saya sendiri, dengan otomatis saya akan pergi kepada pencobaan. Dari terjemahan ini, bagi saya, 2 terjemahan ini yang paling tepat. Keep us close to you for not go into temptation, dan draw us to you because alone will stray into temptation. Ini dua terjemahan yang bagi saya paling tepat. Karena memang manusia tanpa Yesus dia akan lakukan pencobaan. Makanya perhatikan apa yang dikatakan Ibrani. Pencobaan itu datang dari keinginan kita sendiri. Pencobaan itu datang dari kita sendiri. Bukan datang dari Tuhan. Dalam kitab Yakobus itu ya. Coba buka dalam kitab Yakobus pasal 1. Ayat 13 kita mulai. Yakobus pasal 1 ayat 13. Ada yang bisa baca? Kita akan segera selesai. Yakobus 1 ayat 13. Yakobus Dan 14. ayat 13 Dan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Amin. Terima kasih Ibu Berta. Jadi lihat ini, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Pencobaan itu datang dari keinginan kita yang jahat. Makanya lebih tepat saya gunakan terjemahan yang Septuagint yang kedua dan ketiga dan keempat ini. Tarik kami kepadamu, karena dengan sendirian kita langsung kepada pencobaan itu. Jadi doa Bapa kami ini, Yesus sementara mengajarkan kita untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Saudara bayangkan dari ungkapan awal kitab Matius ini pasal 6 sampai pasal 6 ayat 9 sampai 13. Semua konsepnya hanya satu, ketergantungan. Jadi, kalau kita orang Kristen yang sudah memahami makna ini, kita harus sadari doa kita ada ke arah mana. Apakah kita bergantung kepada Tuhan segenap hati, atau kita menginginkan kehendak kita untuk Tuhan ikuti? Kita perlu pikirkan itu. Dan kedua, setiap kita berdoa, pertanggungjawabkan doa itu.
Terima apapun yang jadi. Percaya atas segala permohonan. Jangan kita sendiri berdoa, kita sendiri meragukan doa kita. Dan yang ketiga, izinkan Roh Allah menguasai pikiran dan menjadikan engkau tenang, damai untuk kemuliaan-Nya. Supaya tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi kekhawatiran. Yesus akan ditinggikan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.